Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Karangasem, Bali. Dari kecil, beliau sudah ditempa dengan kehidupan yang keras, dikarenakan kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Beliau bekerja keras untuk bisa sekolah, dan setelah tamat SMA, beliau merantau ke Denpasar dan bekerja sebagai satpam di salah satu bank selama 11 tahun. Selama bekerja, beliau sangat disiplin, karena impiannya ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Tetapi karena terlalu keras bekerja, beliau lupa untuk menjaga kesehatan dan tanpa disadari beliau menderita sakit. Berawal dari sakit ini, beliau mulai mengkonsumsi produk Tiens yang ditawarkan oleh sepupunya. Dan beliau juga diperkenalkan dengan bisnisnya. Sejak saat itu beliau mulai menjalankan bisnis Tiens. Dan sejak saat itu pula kehidupan beliau mulai berubah menjadi lebih baik. Dan berkat bisnis Tiens, beliau bisa jalan-jalan ke luar negeri, mendapatkan reward mobil niaga dan juga luxury car. Bahkan banyak downline-nya yang juga sudah mendapatkan motor, mobil niaga dan jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari I Dewa Gede Umbara. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ya perkenalkan nama saya Dewa Umbara, saya asal dari Bali. Ya, tepatnya di Karangasem. Hari ini kami bukan bermaksud untuk menggurui, bermaksud untuk menginteri Bapak Ibu. Hari ini cuma sharing pengalaman kami. Sebelum saya lanjut, saya akan ceritakan begini Bapak Ibu. Waktu saya SMP, ada namanya ekstrakurikuler ya. Bapak Ibu mungkin tahu namanya Sispala, siswa pencinta alam. Kalau di tingkat SMP, kalau di tingkat kuliahan, Mahapalaya, mahasiswa pencinta alam. Kalau di Sispala itu biasanya senang mendaki gunung, seperti itu ya. Sebenarnya hari itu saya nggak suka mendaki gunung Bapak Ibu, takut. Saya senangnya cuma main karate, olahraganya sepak bola, voli, basket seperti itu. Ini suatu ketika ada teman saya begini, Wak, kan panggilannya seperti itu ya, Dewa, ayo kita ikut Sispala. Saya udah tahu, sangat ikut. Karena ada naik-naik gunung seperti itu. Males, saya sudah ada di gunung. Seperti itu ya. Nggak ikut aja biar rame-rame gitu. Nggak usah dah. Ternyata teman saya ini ngotot sekali. Dimasukinlah saya ke Sispala. Nah benar Bapak Ibu, suatu ketika saya diajak naik gunung. Saya diajak naik gunung benar sekali, udah males sekali Bapak Ibu. Udah di pertengahan gunung itu udah mau turun. Teman saya ngotot sekali. Lagi sedikit Wak. Seperti itu dia bilang. Lagi sedikit katanya. Gak usah, saya tunggu di bawah. Lagi sedikit, pokoknya lagi sedikit. Ngotot sekali, semangat sekali, antusias Bapak Ibu. Saya ditarik, akhirnya sampai di puncak. Setelah saya sampai di puncak, Bapak Ibu, saya disuruh noleh ke bawah. Saya disuruh noleh ke bawah. Wak, toleh sekarang ke bawah. Saya menoleh ke bawah, apa yang Anda lihat? Dia bilang begitu. Ternyata saya melihat dunia yang sangat indah Bapak Ibu. Kalau sudah nyampe di puncak, saya melihat dunia, alam semesta yang sangat indah. Nah, inti cerita hari ini Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang sedikit ya dipaksa, diajak untuk sebuah seminar. Ya, didorong sama pengundangnya sampai ke tengah ruangan ini Bapak Ibu. Jangan khawatir, duduk dengan tenang, duduk dengan manis. Siapa tahu dari akhir seminar ini terpecik ada sesuatu yang sangat berharga untuk mengambil sebuah keputusan, untuk membantu banyak orang dan sekitarnya. Tepuk tangan untuk pengundang Anda Bapak Ibu. Nah di sisi satu ini saya akan ceritakan story saya. Setuju Bapak Ibu? Nah ini kondisi saya Bapak Ibu. Saya lahir di Bali. Nah saya 4 bersaudara. Saya anak yang pertama, laki-laki. Adik-adik saya perempuan, 3-tiganya. Ya kalau saya orang kaya pasti saya pewaris tunggal Bapak Ibu. Tapi bukan itu faktanya ya, nasib berkehendak lain Bapak Ibu ya. Tentunya anak yang pertama kan pasti agak keras ya.
Ya apa-apa dimarah, dikit-dikit dimarah seperti itu ya. Itu anak yang pertama. Mungkin teman-teman bagi yang anak pertama pasti merasakan lah itu. Nah, ini kedua orang tua saya. Tentunya yang melahirkan saya, ya. Tidak ada yang spesial sebenarnya di kehidupan saya Bapak Ibu. Dari kecil sampai SMA, tidak ada yang spesial. Ya, yang ada cuma derita aja Bapak Ibu. Ya, tempatnya begini. Saya nggak tahu orang miskin Bapak Ibu. Saya pernah baca bukunya seperti itu dan Mr. Lee pernah bilang orang termiskin di dunia bukan berarti tidak punya uang. Tapi orang termiskin di dunia karena dia tidak punya impian Bapak Ibu. Benar, saya orang miskin, tapi saya punya tujuan. Saya ingin tujuan saya terwujud, saya ingin berubah. Kalau orang miskin jadi orang miskin susahnya minta ampun Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu nggak miskin, nggak mengalami. Dulu saya mengalami. Gimana susahnya? Seperti itu. Orang tua saya cuma melahirkan saja. Setelah itu siapa yang mendidik saya? Bukan orang tua saya Bapak Ibu. Kakek saya. Kakek saya lah yang mendidik saya Bapak Ibu. Hari ini beliau almarhum Bapak Ibu. Ya dari dulu saya disuruh kerja keras. Kerja keras. Mau sukses kerja keras. Nah di suatu titik Bapak Ibu. Di saat saya umur 4 tahun. Ya kakek saya ini udah mencita-citakan biar saya sekolah. Karena adik-adik saya nggak ada sekolah Bapak Ibu. Kalau nak mau sekolah harus kerja keras. Gimana caranya? Umur 4 tahun? Umur 4 tahun Bapak Ibu. Tip kakek saya ini beda sekali. Saya dibeliin sapi. Sapi perempuan Bapak Ibu. Sapi perempuan dibeliin. Masih baby itu. Masih kecil. Ya. Dia bilang begini. Kalau mau sekolah. Ya. Tentunya kan harus sabit ya. Seandainya sapi ini udah besar. Udah mengandung, lahir. Di saat anak sekolah, jual anaknya. Itu tipnya. Berarti setiap tamat sekolah, saya menjual anak sapi itu. Masuk akal kan? Artinya saya bisa sekolah Bapak Ibu. SD tamat, dijual anak sapi. SMP lagi mau tamat, dijual anak sapi. SMA mau tamat, dijual anak sapi Bapak Ibu. Makanya dari kecil saya sudah bekerja keras. Itu. Nah Bapak Ibu, ini rumah 7 orang ada di dalam rumah ini. Bayangkan ya, 7 orang. Bapak, ibu, adik 3, saya sama kakek saya. Ini. Tanahnya ini bukan milik saya. Milik orang lain. Ternyata tanahnya itu juga bukan milik orang tua saya Bapak Ibu. Saya numpang. Siapa tahu hari ini cuma sebagai pembanding. Mungkin yang kondisinya mau menjalankan bisnis ini seperti saya, tidak masalah Bapak Ibu. Anda juga berhak sukses Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang bagus kondisinya, lebih bagus dari saya, Anda juga berhak sukses. Cuma ini pembanding saja. Siapa tahu Anda terinspirasi dengan kata-kata saya Bapak Ibu. Seperti ini. Tanahnya. Singkat cerita, akhirnya saya bisa masuk SMA ya. Ini, pergaulan lagi. Kalau masalah pendidikan Bapak Ibu, sebenarnya saya pinter. SD, ranking. SMP, ranking juga Bapak Ibu. SMA, karena kondisinya begini, pergaulan. Di kelas 3 SMA, saya hampir nggak lulus Bapak Ibu. Karena main judi. Saya main domino. Saya sewa teman saya untuk jadi satpam. Kalau ada guru lewat, dia bilang, guru lewat, tutup langsung. Itu Bapak Ibu. Karena keuangan lagi. Masa mau sekolah jaraknya 25 kilo jalan kaki Bapak Ibu? Bayangkan ya, kalau nggak punya uang waktu itu mahal sekali ongkos angkotnya. Cuma Rp150.
orang tua saya nggak bisa ngasih Bapak Ibu. Saya nekat, nggak usah belajar, belajarnya ini. Nah ini saya. Dari sinilah saya mendapat penghasilan Bapak Ibu. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Dari sinilah saya mendapat penghasilan. Ya, singkat cerita ujian. Saya belajar. Wah, udah bingung ini ujiannya. Ya, mau lulusan dipanggil saya sama gurunya. Dia Pak ke kantor, ruang BP. Kenapa? Saya kan percaya diri Bapak Ibu, saya pasti lulus. Ternyata diberikan nilainya 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4. Terakhir Bapak Ibu, ternyata matematika itu 0,98. Wih, saya sampai kaget-kaget. 0,98. Gimana ini? Itu. Kenapa? Karena lingkungan Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu lingkungannya positif, pasti hasilnya positif. Kalau lingkungannya negatif, pasti hasilnya negatif. Sesimpel itu. Leader saya bilang begini, burung elang ngumpul sama burung elang. Burung kenari ngumpul sama burung kenari. Kalau burung kenari ngumpul sama burung elang, bahaya. Pakai santapan Bapak Ibu. Kan seperti itu ya. Ya, tepuk tangan untuk Anda semua Bapak Ibu. Nah singkat cerita, akhirnya saya tamat SMA, lalu saya hijrah ke Denpasar Bapak Ibu. Ya. Di saat di Denpasar, ya ini lagi sedikit ya. Begini Bapak Ibu ya. Waktu saya SMA ini, pasti semua orang yang normal ya, pacaran ya. Nah ini yang cerita yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Menariknya, di saat saya pacaran Bapak Ibu, setiap bawa pulang ke rumah, langsung putus. Ini yang menarik sekali. Udah semangat, bilang ini, baru bawa pulang kampung, langsung putus. Ya, setiap bawa pulang kampung, langsung putus Bapak Ibu. Istri sekarang, ya, itu masih saudara loh Bapak Ibu. Bawa ke sini, dia diam. Di sininya diam, belum masuk dia diam. Saya tanya, ngapain diam? Dia berpikir katanya begini, ngapain saya ke sini itu dia. Apa yang saya cari ke rumah ini gitu. Karena saking semangatnya beliau, dia melihat bahwa saya pekerja keras. Itu yang menjadi cintanya beliau Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk istri saya, ya God Lion Indonesia, Ibu Dewo Sudewi Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya ke Denpasar, saya diterima sebagai security, satpam bank. Ya tepatnya di BCA, saya di training itu. Nah disinilah saya berkarir. Sebenarnya saya berkarir di sebuah bank Bapak Ibu. Itu. Saya melihat sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Waktu pertama kali saya masuk Bapak Ibu saya kaget. Oh ini jalan saya. Inilah jalan saya Bapak Ibu. Itu pikiran saya. Makanya saya senang sekali bekerja sebagai satpam Bapak Ibu. Tapi mengandung sebuah risiko. Setiap pekerjaan pasti mengandung risiko. Risikonya saya Bapak Ibu penjahat. Nyawa risikonya. Karena apa? Karena saya bekerja di sebuah bank pasti mengawal uang. Setuju Bapak Ibu? Uang yang saya kawal di sebuah perusahaan bank Bapak Ibu bukan ratusan juta. Miliaran, triliunan Bapak Ibu. Ya, ada suatu ketika teman saya ngawal ditembak Bapak Ibu. Itu kejadiannya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu masih dikasih kesempatan hidup. Ya, waktu itu schedule saya pagi. Jadwal saya jaga pagi. Tapi ada teman saya nelpon, schedule saya itu malam. Teman saya itu minta malam, padahal dia pagi. Itu ya, tukar ya. Artinya teman saya itu kan ke pagi ya, ke pagi. Di saat pas pengawalan uang Bapak Ibu, itulah kejadiannya di door. Itu risikonya. Makanya setiap hari saya berdoa Bapak Ibu sama Tuhan, Tuhan biar kami selamat, biar aman. Saat teman saya kena tembak itu
pikiran saya udah galau Bapak Ibu. Mau pensiun, nggak punya apa-apa, terpaksa Bapak Ibu. Terpaksa kami lakonin. Karena nyawa taruhannya di perusahaan saya Bapak Ibu. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, apa taruhannya? Paling cuma ditolak, dapat kopi, dapat teh, mungkin dapat makanan. Tidak ada risiko. Dan semakin saya bekerja keras di sebuah perusahaan di bank Bapak Ibu, itu membangun aset orang lain. Tapi di bisnis ini, Anda berjuang sekeras apapun, itu adalah membangun aset Anda Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah ini saya dulu gembul sekali ya. Ya. Karena saking kerja kerasnya Bapak Ibu, dari pagi, dari siang, malam, terus jaga Bapak Ibu, ya lambat laun saya kena sakit. Ya, itu risikonya juga. Saya mengidap kena rematik jantung, lumpuh. Itu. Karena dulu kan apa itu kesehatan nggak tahu Bapak Ibu. Yang penting kita kerja. Kerja dapat uang, kerja dapat uang. Akhirnya apa? Lumpuh saya. Diponis dokter bahwa Anda kena rematik jantung. Rematik nyari jantung. Itu di rumah sakit di Bali ya. Saya ditangani ahli dalam itu harus konsumsi obat kimia selama 5 tahun. Saya opname di rumah sakit itu 6 bulan. Biayanya saya ingat itu 60 juta. Zaman dulu. Itu 60 juta zaman dulu. Itu obatnya Prenador 1000 namanya. Itu satu pil harganya 1,5 juta Bapak Ibu. Bayangkan ya, selama 5 tahun. Ternyata kata dokter begini, 10 orang yang kena rematik jantung, 8 pasti meninggal. 2 tanda tanya. Itu. Makanya hari ini Anda bersyukur dikasih informasi yang sangat luar biasa. Karena yang pertama diajak sehat, yang kedua diajak sejahtera. Tepuk tangan tuh Anda. Jangan nunggu sakit dulu, baru konsumsi produk Tiansi Bapak Ibu. Justru masih sehatlah konsumsi produk Tiansi. Jangan seperti saya Bapak Ibu. Itu. Akhirnya gimana? Setelah saya sudah baikan, saya kerja, ternyata pimpinan saya prospek saya. Udah baikan, wah, gitu dia. Sudah bos. Ya, kata dokter apa? Harus konsumsi obat kimia selama 5 tahun. Wih, bahaya sekali nih. Ya, kalau bisa Dewa kombinasi dengan nutrisi. Dikasih nutrisi. Apa itu? Tiansi. Saya konsumsi. Karena saya pingin sehat, saya beli produknya 1 paket. Itu kurang lebih 6 juta Bapak Ibu. Karena pingin sembuh. Karena saya udah merasakan sakit Bapak Ibu. Ya, setelah saya sembuh Bapak Ibu, banyak yang nanya teman saya. Nanyanya begini, kok sembuh? Itu dia. Kok sembuh? Pak Dewa kok sembuh? Ya sembuhlah. Pakai produk apa? Produk Cina. Apa itu? Tiansi. Di mana beli? Di depan kantor. Kebetulan di depan kantor saya ada stokis. Saya nggak tahu. Di mana beli? Di depan. Teman saya banyak yang ke depan beli Tiansi. Banyak tanpa disadari. Tanpa disadari, ya. Bulan depan ternyata saya dapat bonus. Tanpa disadari nih. Kok saya dapat bonus? Saya cek di rekening gaji BCA waktu maaf ya. Kasih bank saya itu tanggal 25 baru masuk. Itu sebelum tanggal 25 udah masuk. Saya komplain lagi sama pimpinan saya. Bos, kenapa lebih gaji saya? Itu. Oh, ternyata itu ada dari Tiansinya mungkin karena ada peluang bisnisnya. Itu. Oh, ternyata ada peluang bisnisnya. Gimana cara menjalankannya? Itu. Gimana cara menjalankannya? Dia nggak tahu karena dia pemakai produk saja. Ternyata saya disuruh nyari sepupunya. Namanya Bapak Edi Kristanto dan Ibu Modi, tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Saya jelaskan. Ya, ternyata benar bahwa bisnis ini ada bisnisnya. Tapi di waktu itu saya cuma dikasih visi aja. Visi dan misinya saja. Visi kan gambaran masa depan kita. Saya ditanya begini, Pak Dewa, berapa tahun sudah bekerja di sebuah bank? Saya jawab waktu itu 10 tahun.
Gambaran masa depan Anda, seniornya Pak Dewa. Coba cek berapa tahun seniornya Pak Dewa sudah bekerja. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekarang cek kehidupannya dia. Saya cek kehidupannya dia, ternyata rumah punya BTN dari bank. Mobil punya Katana second. Tak kasih tahu sama Pak Edi. Itulah gambaran masa depan Pak Dewa. 25 tahun bekerja, 30 tahun bekerja sebagai satpam, itulah gambaran masa depannya Pak Dewa. Gambaran masa depan kita, coba lihat leader-leadernya yang sukses. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu itu Pak Edi Kristanto penerima Mercy. Iya, Plan. Itulah gambaran masa depan Pak Dewa. Itu visinya. Nah, langsung bagaimana cara menjalankannya? Dijelaskan lagi misinya. Visi dan misi. Satu paket ya. Visinya gambaran masa depan kita, misinya perjalanannya untuk mencapai masa depan itu. Paham Bapak Ibu? Visinya harus jelas, misinya juga harus jelas. Makanya banyak orang yang berhenti di tengah jalan, mau suksesnya saja tapi misinya nggak paham. Saya tanya semua orang, siapa mau sukses? Angkat tangan. Semua orang Bapak Ibu. Misinya bagaimana? Misinya harus pahami juga. Ya, cerita, ditolak, diajak, seperti itu ya, itu misi. Datang ke pertemuan, itu misi. Kalau udah paham visi dan misinya, pasti Bapak Ibu bertahan, sabar, gigih untuk berjuang di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Intinya pahami dulu visinya apa, misinya bagaimana. Seperti itu. Artinya saya pahami itu dulu. Kenapa? Itu sebagai acuan, sebagai panduan untuk mengerjakan sesuatu Bapak Ibu. Asal bekerja keras. Saya nggak mau seperti itu. Biar tidak di tengah jalan saya berhenti. Makanya teman-teman banyak di tengah jalan berhenti. Padahal kesuksesannya itu semakin dekat Bapak Ibu. Banyak ya. Ya hari ini teman-teman harus jelas visinya apa, misinya bagaimana. Nah singkat cerita Bapak Ibu, inilah visi saya, gambaran masa depan di BCA. Punya motor Astrea, legenda. Dan ini harus beli. Ini gambaran masa depan saya, harus beli. Itu dipotong gajinya waktu itu Rp60.000, dipotong gaji. Motor Astrea legenda. Tapi bersyukur juga saya bekerja di sebuah bank, akhirnya punya motor Bapak Ibu. Di saat punya motor, bawa ke kampung. Sampai di kampung heboh semuanya. Di mana minjem? Seminggu lagi bawa ke kampung, kok dikasih terus minjem? Dibilang minjem Bapak Ibu, karena sudah dicap saya orang miskin. Karena saya sudah dicap. Tidak mungkin Anda bisa sukses, saya bisa sukses. Yang ada di dalam kepala tetangga saya, keluarga saya, anak ini miskin. Anak ini miskin. Itu. Saya ganti lagi. Pakai Pixen waktu itu Bapak Ibu. Lagi dia bingung. Motor baru ya? Siapa ngasih minjem? Kok dikasih? Temennya baik dong. Gitu Bapak Ibu. Itulah sakitnya kalau jadi orang miskin. Seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bisa serius dalam bisnis Tiansi Bapak Ibu? Karena saya mengambil sebuah keputusan. Apapun itu, leader Anda pernah bilang, beda orang sukses sama orang gagal, telat mengambil sebuah keputusan. Saya kan tahu, perusahaan ini besar, bisnisnya menarik, banyak hal yang akan kita dapatkan kalau saya serius dalam bisnis Tiansi. Ya, visinya jelas, misinya jelas, makanya saya harus memutuskan, ya, saya jalankan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, biar tidak di tengah jalan, saya berhenti. Karena saya mau sukses, bukan protes. Lalui prosesnya. Setuju Bapak Ibu? Nah,
Akhirnya saya melalui prosesnya. Nah, mulai Bapak Ibu. Ya, ceritakan ke banyak orang. Cuma cerita, happy aja Bapak Ibu. Makanya kan happy dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru happy, itu di luaran. Di bisnis Yansi, happy dulu baru sukses. Di luaran, sukses dulu baru happy. Beda. Di luaran, ya setruk dulu baru beli produk Yansi. Di bisnis Yansi pakai produk dulu, ya tidak akan setruk. Seperti itu. Makanya saya lalui, mulai ke Banyuwangi. Ini proses. Karena saya tahu, selain membangun aset di bisnis Yansi, Bapak Ibu, ya, karena konsep di bisnis Yansi, untuk sukses, bantu rekan sukses dulu, baru kita sukses. Setuju ya? Bantu rekan dulu sukses, baru saya sukses. Itu menariknya. Mungkin hari ini Bapak Ibu kalau dibantu untuk sukses, sukses enggak? Udah pasti sukses. Makanya saya terus berjuang Bapak Ibu. Setelah ke Banyuwangi Bapak Ibu, ke Sulawesi. Oh ini. Dan tim saya, ini proses saya. Mungkin tidak di Bali saja Bapak Ibu. Karena bisnis ini bisnis menemukan orang yang mau. Bukan bisnis menjadikan orang. Karena saya pahami itu. Kalau bisnis ini bisnis menemukan orang yang mau Bapak Ibu, saya akan terus bergerak. Saya akan terus lakukan. Makanya happy dulu baru sukses. Kalau tidak pahami itu, makanya banyak orang yang berhenti. Padahal impiannya mau sukses, mau ini, mau itu. Kenapa berhenti? Karena dia nggak paham. Saya berjuang di Sulawesi Bapak Ibu. Setiap bulan. Ya, setiap bulan saya berangkat ke Sulawesi. Ini kaki berbeda. Dan hari ini saya sudah ke Sulawesi itu 22 kali penerbangan. Artinya 44 kali bolak-balik ya. Itu proses saya. Saya happy aja Bapak Ibu. Seandainya yang ke 20 kali saya berhenti, saya capek, saya nggak mungkin bisa punya tim yang di Sulawesi Barat Bapak Ibu. Maka dari itu saya lakukan terus. Sebelum ketemu saya cari lagi, berangkat lagi, mengeluarkan uang. Iya Bapak Ibu, itu sebuah proses. Tapi hari ini, Bapak Ibu, tim Sulawesi, saya sudah berapa tahun nggak ke sana, omset terus Bapak Ibu. Itu menariknya. Kadang-kadang orang sudah ketemu orang sedikit lagi orang tepat, dia berhenti Bapak Ibu. Kasihan sekali. Setuju Bapak Ibu ya? Setelah saya terbang Sulawesi Bapak Ibu, sinilah. Nah ini proses lagi. Ini istri saya. Ini. Makanya kan orang-orang yang paling terdekat, yang paling negatif. Anda mengalami? Saya follow up berapa kali ini? Saya follow up nggak salah itu setahun. Makanya istri saya ini kedalaman. Itu dulunya negatif. Tidak masalah, saya cari lagi orang lain. Ya, ingat Bapak Ibu, untuk sukses, Anda sukses harus bantu teman kita sukses. Tapi hari ini, saya bantu beliau ke Lombok, ya. Ini saya dikasih uang, sebenarnya itu dia jengkel sekali. Ini rumah dulu. Disuruh saya diam, Anda diam, ya. Ini uang saya daftar, tak sumpel mulutmu. Gitu. 99.000 dia nyumpal mulut saya, suruh saya diam. Itu prosesnya, saking negatifnya. Makanya beliau semangat presentasi, follow up, karena dia sadar belum ada yang nyumpal mulutnya. Negatif-negatif di luaran Bapak Ibu. Hari ini beliau peringkatnya God Lion, penerima mobil niaga. Tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu.
istri saya. Makanya kadang-kadang di panggung dilema saya. Maju Bros Lion, maju God Lion. Dilema. Ada bilang Bros Lion, ada bilang God Lion. Ya, itu menarik ya kalau kita berjuang bersama pasangan, couple, seperti itu ya. Lanjut, bantu tim ke Lampung. Itu Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini. Mungkin sama di Sulawesi, di Sumatera ini ya. Sama dengan di Lampung kan satu ya. Begini perjuangannya. Ini dari timnya Bu Dewi, istri saya. Ya, ini jalannya begini. Tapi hari ini beliau ini penerima mobil niaga dan peringkatnya Silver Lion. Yang di belakang ini beliau penerima mobil niaga juga. Peringkatnya Bros Lion. Yang ini Bros Lion juga Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang penting kita menikmati prosesnya. Kerja keras oke, tapi harus kerja cerdas. Jangan sekedar kerja. Kalau kerbau di hutan juga kerja, setuju Bapak Ibu? Jangan sekedar kerja keras. Kerja keras dan kerja cerdas. Seperti itu. Nah ini kami punya tim di Maumere Bapak Ibu. Di laut saya punya tim, di darat juga punya tim. Ya, kemarin ke Sulawesi saya prospek di udara. Di udara saya prospek, saya cek kesehatan, saya demo kalung Bapak Ibu. It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena itu sebuah proses, bukan protes. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang berjuang, ya nikmati saja prosesnya. Ingat, jangan sampai protes. Katanya mau sukses, tapi banyak protes. Nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Nikmati prosesnya. Ini seorang polisi. Ini menariknya kalau di Maumere ini pulaunya bagus-bagus. Sebelum kita dapat ke luar negeri, ke Maumere saja Bapak Ibu. Ada namanya Pulau Paris. Pulau Panama. Itu bagus-bagus. Pulaunya di sana. Ini naik perahu. Saya lewati. Ya ketemu sama komandannya ini kan. Akhirnya dia bintang 8. Menerima mobil niaga. Ini orangnya. Brimob. Itu. Dia nggak punya waktu juga. Tapi dia bisa. Hari ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengatur waktunya, nggak masalah. Yang penting punya impian dulu. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. Nah ini lagi. Ini seorang pengusaha sukses. Ya. Ini suaminya. Lalu prosesnya juga. Ini tim saya yang paling kaya Bapak Ibu. Karena usahanya 11. Perusahaannya 11 Bapak Ibu. Kebayang ya. Ini sebagai pembanding saja. Mungkin Bapak Ibu yang punya usaha 1-2 orang, siapa tahu ini pembandingnya. Teman saya ini 11 punya perusahaan. Kalau uang, ngomongin uang banyak. Tapi saya jelaskan peluang usahanya ada membangun namanya aset. Dia klik, tertarik karena asetnya. Seperti yang dikatakan sama leader kita, Pak Joni, Pak Johan, Diamond. Itu. Ada nggak salah Bapak Ibu? Kalau sudah di luaran bekerja tapi mengambil sebuah peluang ini. Ada nggak salahnya? Tidak ada. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya Bapak Ibu mungkin sudah bekerja, membangun, itu kan kolam yang pertama. Mungkin hari ini mengambil sebuah keputusan, inilah kolam yang kedua. Di saat kolam yang pertama itu kering, ada yang kolam kedua. Seperti saya dulu. Saya sampai bekerja juga berjuang Bapak Ibu. Di saat kolam saya kering, yang pertama ada yang kolam kedua. Yang kolam kedua inilah yang banyak menghasilkan Bapak Ibu. Yang bisa merubah kehidupan saya. Itu. Beliau ini punya kolam 12. 11 perusahaannya, 1 Tiansi. Yang menjamin hidupnya dia, bisnis Tiansi, karena konsepnya membangun aset. Ini salah satu punya alat berat, kontraktor. Satu kontraktor itu seharga 1,5 M. Dia punya 25 alat berat, itu baru alat beratnya.
Makanya di saat saya presentasi, saya prospek, ya bilang begini, kalau saya nggak ngambil keputusan, artinya saya orang bodoh. Ya bilang begitu. Kalau saya sampai nggak ngambil peluang ini, artinya saya orang bodoh, bukan orang hebat. Kalau saya sampai sukses di luaran, di konvensional Bapak Ibu, dia bilang begini, saya sampai sukses sudah 30 tahun sebagai pengusaha, saya harus bayar orang Bapak Ibu. Saya harus bayar orang, mencari karyawan Bapak Ibu, biar saya sukses seperti ini. Tapi di bisnis Yansi, saya tidak perlu bayar orang, tapi saya dibantu untuk sukses. Dia bilang begitu. Dia katakan, sebenarnya saya yang bantu Pak Dewa untuk sukses. Kenapa seorang satpam membantu orang sukses tambah sukses? Ada nggak peluang seperti itu Bapak Ibu? Di luaran tidak ada. Orang miskin menawarkan peluang usaha biar orang sukses itu tambah sukses. Aneh bagi saya. Sebenarnya dia yang bantu saya untuk sukses, itu baru benar. Sebenarnya ya, tapi faktanya saya membantu dia untuk sukses lagi. Hari ini Bapak Ibu, sudah juga ini Silver Lion, ini bintang 8, penerima mobil niaga, upgrade Fortuner Bapak Ibu. Kalau dia beli mobil, banyak bisa. Dia bilang, beli motor 1 tronton bisa. Itu, tapi lewat bisnisnya sih, namanya Pak Putu Maliasi ini sudah penerima motornya juga, ya, penerima luar negerinya sudah juga. Itu, ini sebagai pembanding saja. Mungkin hari ini bagi yang rekan-rekan pengusaha nggak punya waktu, kalau beliau tambah nggak punya waktu, makanya dia serius jalankan bisnisnya sih biar nantinya punya waktu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Maka ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras. Dari dulu sampai sekarang orang sukses pasti kerja keras dengan kerja cerdas. Gitu ya. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu sedang berjuang, ditolak, diejek, keluar air mata, nggak masalah. Memang itu bagian dari proses. Nikmati saja prosesnya. Grup nggak mau jalan, nggak masalah. Grup nggak mau pertemuan, nggak masalah. Saya dulu juga begitu. Udah undang, nggak mau, nggak masalah. Diolok-olok, mau datang ada ke pertemuan, nggak datang, nggak masalah Bapak Ibu. Saya pernah juga kehilangan motivasi. Boleh Anda kehilangan motivasi, saya juga pernah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kehilangan tujuan Bapak Ibu. Karena tujuanlah Anda akan memotivasi Anda Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kehilangan motivasi tidak masalah. Tapi jangan sampai kehilangan tujuan. Karena tujuanlah yang akan motivasi Anda. Bangkit lagi Bapak Ibu. Ceritakan lagi, undang lagi, nikmati prosesnya lagi. Suatu ketika tetap kita sama-sama punya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tetap berjuang Bapak Ibu. Akhirnya apa dari perjuangan itu Bapak Ibu? Apa yang menjadi impian yang pertama terwujud. Pensiun muda Bapak Ibu. Di bintang 7 pensiun muda. Karena impian yang paling terdekat saya harus pensiun. Saya lihat leader saya itu bintang 7 pensiun. Saya harus bebas minimal waktu. Saya nggak harus diatur-atur oleh perusahaan Bapak Ibu, oleh bos saya. Itu menariknya dari hasil prosesnya itu. Nah ini pencapaiannya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini ke luar negeri pertama saya ke China. Bayangkan ya, kalau tanpa Tiansi, kebayang nggak saya bisa berangkat ke Cina? Nggak kebayang Bapak Ibu, jangankan ke Cina.
Di Bali aja ke GWK nggak pernah Bapak Ibu. Karena apa? Karena harus bayar tiket. Tiketnya lumayan. Itu. Saya ke Cina langsung. Ini waktu di tembok Cinanya. Ini ada waktu di Forbidden City-nya, kota terlarang. Ya, kalau di Cina ini tembok Cinanya ada kata-kata seperti ini. Bagus sekali kata-katanya Bapak Ibu. Saya sangat terinspirasi. Jangan ngaku kuat. Seorang pria ini, jangan Anda bilang kuat atau gagah, ya, kalau belum pernah menginjakkan kaki di tembok Cina. Ada yang laki-laki? Ada laki-laki banyak, ya. Ingat Bapak Ibu, ingat Bapak-bapaknya ya, sampai belum pernah ke tembok Cina, jangan ngaku perkasa, jangan ngaku kuat. Pastikan Anda berangkat ke Cina Bapak Ibu ya. Di Bali juga ada kata-katanya seperti ini, ya. Kalau bule ya, orang luar dia sering patahnya begini. Jangan mati dulu sebelum menginjakkan kaki di Bali, ya. Hari ini teman-teman ada yang sudah pernah ke Bali? Bisa angkat tangan? Sedikit ya. Ya sebelum keluar negeri pastikanlah teman-teman hadir di Pulau Bali seperti itu ya. Itu bagus sekali ya. Nah ini di patung singanya. Ini sana ini sebenarnya dilarang, ini ada kolamnya. Ternyata ini lapisannya emas Bapak Ibu. Saya mau gigit seperti itu. Dilarang sama polisinya, nggak boleh digigit, ya, sama mau gigit gitu. Curi-curilah sedikit gitu kan, ya. Karena impian saya seperti itu, harus pernah ke perusahaannya, ya dari dulu kan di slide itu kan ditayangkan profilnya itu perusahaan Tiansi sekian ribu hektar seperti itu ya. Saya afirmasi suatu ketika saya pasti nyampe ke perusahaannya, betul sekali Bapak Ibu. Ini yang ke Cina 2 kali Bapak Ibu. Ini bersama tim. Ini Bu Komang Suhartini yang pengusaha itu, ini enggak sebenarnya tidak sekolah dia, tidak bisa baca tulis. Padahal pengusaha. Ya bersyukur sekali ada Facebook. Ya berkat Facebook dia bisa baca, bisa belajar. Itu saya ajarkan dia gitu ya. Ini bersama tim, lanjut. Ini waktu di Rusia, ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Bayangkan enggak orang seperti saya bisa keluar negeri ya. Seperti itu enggak masalah, yang penting belakangnya. Ya. Nanti teman-teman berjuang, fokus berjuang, selfie-nya jangan sampai selfie di sini aja, di Tanjung Balai. Ya. Di Medan seperti itu. Kalau bisa saya sekali-sekali di luar negeri ya, atau berkali-kali seperti itu ya. Ini waktu kami di Rusia. Nah ini masih di Rusia, cuma bedanya kami buat prawedding. Sebenarnya pakaiannya sederhana, yang menjadi mewah karena latar belakangnya. Rahasia. Ya, bagi teman-teman yang masih bujang seperti itu, nanti praweddingnya jangan di sini. Praweddingnya di luar negeri, baru keren. Nah pas cetak ini, di sebelah kampus Bapak Ibu ada percetakan, saya bikin kartu, ada mahasiswa, dia bilang begini si ceweknya, katanya sih yang nyetak ini, Pak, nanti kalau kita nikah, kita praweddingnya di sini. Dia bilang di sini dia, maunya di situ gitu. Nah, tukang cetaknya bilang begini, ini bukan ada di Bali, ini ada di Rusia. Dia sok Bapak Ibu, itu. Sok sekali Bapak Ibu, karena latar belakangnya. Latarnya ini Bapak Ibu, Pak ini nih kan di Rusia, prawedding. Nah ini waktu di Vietnam. Tapi saya sebenarnya keluar negeri jalan-jalannya itu kebanyakan bersama pasangan. Ya makanya jangan khawatir Bapak Ibu yang couple menjalankan pasti akan pasangan juga keluar negeri. Mau hujan, mau dingin, mau salju nggak masalah. Selimutnya tetap tebal Bapak Ibu. Kalau sendiri-sendiri keluar negeri bahaya. Nanti bingung Bapak Ibu. Kalau saya aman 1000% Bapak Ibu seperti itu. Karena terus bersama pasangan Januari ini lagi ke Thailand honeymoon seperti itu ya. Nanti kedepannya lagi ke Eropa.
Katanya sih ke Inggris, ke Italia, ke Jerman seperti itu kan. Saya udah tos sama istri saya harus berpasangan lagi seperti itu ya. Makanya dia semangat sekali berjuang. Ini waktu di Vietnam, di Halong Bay ini. Ini bersama mentor saya Pak Edi Kristanto. Nah ini waktu di Nice, Prancis. Ini luar biasa sekali ya. Dari One Vision, dari Tiansi. Ya, sumur-umur saya dikasih kalung bunga Bapak Ibu. Saya terus membayangkan, memikirkan kalau tanpa Tiansi ada yang ngasih kalung bunga. Biasanya yang ngasih kalung bunga itu kan yang dikasih itu presiden, pejabat lah gitu ya, gubernur, bupati atau apalah seperti itu. Menurut saya itu luar biasa sekali. Makanya saya terus sekali berjuang di bisnis Tiansi. Terus melewati prosesnya Bapak Ibu. Ya. Lanjut, ini waktu di Paris juga, tapi ini kuburannya Napoleon Bonaparte. Ini di belakang kuburannya aja begini. Napoleon Bonaparte ini. Ternyata orang Napoleon Bonaparte ini tubuhnya kecil. Saya dulu punya pandangan panglima perang seorang jenderal itu harus tinggi besar. Ya, nggak harus begitu. Napoleon Bonaparte ini padahal tubuhnya pendek, tapi visinya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin hari ini Bapak Ibu sebagai pemimpin tak usah harus tunggu tinggi besar, body besar, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting Anda punya visi untuk banyak orang seperti itu. Ya. Ini waktu di Monaco, ya. Ini waktu di Menara Eiffel. Sebenarnya sih dari kecil sudah pernah dengar di lagu-lagu itu ya. Pelangi, pelangi seperti itu ya, Apple. Kita udah afirmasi sebenarnya. Makanya ayo kamu maju ke depan. Nyanyiin lagu ini, pelangi gitu kan. Ternyata hari ini tuh sampai dengan dari Tiansi Bapak Ibu. Ini Menara Eiffel ini gerbang kebebasan di Monaco-nya. Nah ini yang kemarin, tepuk tangan Bapak Ibu, South Korea Bapak Ibu. Ini di Korea Selatan, bukan di Korea Utara ya. Ya ini Korea Selatannya, ini luar biasa sekali. Ini berpose Lee Min Ho Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak suka drama-drama Korea itu. Kalau anak saya suka sekali. Makanya dia hampir-hampir setruk anak saya Bapak Ibu. Penggemarnya Korea di saat ada kualifikasi nggak lolos. Orang tuanya yang lolos Bapak Ibu. Mau bayarin? Nggak mau dia. Karena dia tertantang orangnya, anak saya yang cewek ini. Itu bintang 8 juga. Tertantang sekali Bapak Ibu. Ya, biarlah, tak usah bayar. Biar ibu sama bapak aja berangkat. Ya dia nangis-nangis terus. Padahal sebelumnya kualifikasi, anak saya ini Bapak Ibu sudah nyanyi-nyanyi dia. Korea nanti bikin video di Korea gitu kan. Siapa mungkin penggemarnya. Tapi kurang greget mungkin akhirnya nggak lolos ke Korea. Saya yang lolos orang tuanya Bapak Ibu ya. Nih, keren sekali nih. Nih, apa namanya ini? Winter Sonata katanya. Saya sini. Nih Bapak Ibu ya. Masalah nggak suka drama-dramanya, yang penting Anda hadir di sana seperti itu. Itu jauh luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini bersama mentor saya Bapak Ibu ya. Di saat kami sedang terpuruk bisnisnya, beliaulah yang membimbing kami, mensupport kami. Beliau mengatakan begini, jangan takut ada saya. Beliau sering mengatakan begitu Bapak Ibu. Saya salut sekali dengan pemimpin saya ini. Nih, Bapak Edi Kristanto sama Ibu Modi. Ibu Modi Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kedua orang ini Bapak Ibu. Itu yang luar biasa sekali. Humble sekali, punya visi besar Bapak Ibu. Ini waktu di Prancis begini, bayangkanlah Bapak Ibu, kalau memang ini nipu-nipu, nggak mungkin loh ribuan orang. Itu waktu itu memberangkatkan 6.600 orang ke Nice Prancis. Ini loh orangnya Bapak Ibu, ini cuma 500.000 orang. Seperti itu. Kalau nggak bagus, nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau bisnis ini tipu-tipu, nggak mungkin lah. Dunia, masa dunia ditipu? Kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Ya itu. Ini lagi, ini waktu di Cina.
Pembagian reward BMW itu 2.000 Bapak Ibu. Ya, makanya saya tambah yakin untuk jalankan bisnis Yansi lagi. Nggak pernah down, di saat down cepat sekali bangkit karena melihat seperti ini Bapak Ibu. Pembagian rewardnya itu nyata, bukan main-main seperti itu. Nah ini waktu saya penerima Luxury Car, saya ada di museum ini. Namanya dapat museum itu fotogenik. Ya, fotogenik. Saya dimuseumkan. Masih hidup orangnya tapi dimuseumkan Bapak Ibu. Ya, itu luar biasa sekali penghargaannya. Dulu nggak ada ngargain Bapak Ibu. Di RT, RW ya, nggak ada Bapak Ibu. Sekali dihargai langsung dunia Bapak Ibu. Ini. Mister Dewa Gede Umbara. World Guns Record. Gitu. Rekor dunia langsung menghargai. Ini waktu penyerahan rewardnya di Cina. Berbagai latar belakang bisa Bapak Ibu. Saya ini sangat termotivasi dengan Bapak ini. Beliau dari Turki nggak salah. Ya, ini sekarang jadi istrinya. Pas barengan itu penerima reward di Cina itu, dia bilang, Bapak ini dulu waktu dilamar ibu ini, dia nggak mau. Karena si Bapak ini cacat dia. Nggak punya kaki, kakinya satu. Itu. Di saat dia penerima reward Bapak Ibu, malah ibu ini mau nikah. Saya sampai ketawa. Memang sih uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Setuju nggak Bapak Ibu? Untuk nikah punya uang, harus punya uang. Beli ini, beli itu harus punya uang. Jangan sampai alergi untuk uang. Kalau nggak punya uang, langsung otomatis stres Bapak Ibu. Penyakit datang semuanya. Itu faktanya Bapak Ibu. Seperti ini teman saya ini. Masih nggak punya kaki, dilamar nggak mau, udah sukses, dia yang mau suruh ngelamar gitu. Terbalik ya, gitu ya. Nah ini orangnya. Nah ini Bapak Ibu pencapaiannya luar biasa sekali, ya. Artinya dari reward Yansi saya dapatkan 1 tahun ini. 2013 istri saya penerima mobil niaga. 2014 saya penerima mobil niaga, ambil mobilio, dan 2014 penerima Luxury Car, saya ambil Fortunernya Bapak Ibu. Ya DK-nya 81 SA bisa Bapak Ibu. Setahun Bapak Ibu. Artinya saya sama istri sudah mendapatkan mobil niaga. Artinya di rumah ada 3 mobil Bapak Ibu. Bayangkan ya, siapa tahu nanti teman-teman prospek di luaran gak ada apa-apanya, gak ada buktinya. Jangan khawatir. Intinya Bapak Ibu berjuang, tunjukkan dengan prestasi. Saya nggak percaya juga. Di awal Bapak Ibu saya nggak punya apa-apa, sekarang langsung dapat punya 3 mobil. Bayangkan, saya nggak percaya. Waktu datang mobilnya ini Bapak Ibu, saya langsung beli karpet. Tak karpetin, saya tidur di bawahnya ini, di sininya, sampai 3 hari. Setiap malam saya tidur di sini, di bawahnya. Kalau ini mundur, saya diinjak, ini bukan mobil saya. Pikiran saya begitu. Saya nggak percaya. Orang miskin punya 3 mobil Bapak Ibu. Makanya di kampung heboh. Hari ini pakai ini R3-nya. Lagi 2 hari bawa lagi pakai mobilionya. Berapa harinya lagi bawa Fortunernya Bapak Ibu. Heboh sekali. Makanya jangan main-main dengan network marketing Bapak Ibu. Itu indah sekali. Seninya bisnis Yansi begitu Bapak. Network marketing. Kalau saya baca bukunya Cashflow Quadrant, network marketing adalah mengejar finansial yang ketinggalan. Mengejar finansial yang tertinggal Bapak Ibu. Itu kecepatannya. Di kampung saya ada 1 orang kaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia punya tanah banyak. Usaha nggak punya, tanahnya banyak. Tapi mobilnya dari kecil sampai sekarang saya lihat itu masih carry. Saya bersyukur sekali ketemu network marketing, MLM. Yang hari ini Bapak Ibu nanti jalankan juga. Kelipatannya sangat luar biasa sekali. Saya jalankan bisnis Yansi setahun 2 tahun dengan cara network marketing, multi level marketing. Perubahannya sangat luar biasa. Orang yang kaya di kampung saya sampai hari ini tetap carry Bapak Ibu. Tapi saya sudah punya 3 mobil.
Artinya apa? Kecepatannya. Kecepatan, multiplikasinya Bapak Ibu. Itu luar biasa. Kalau enggak saya jalankan bisnis network marketing, mungkin enggak sampai hari ini. Seperti ini Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Jangan main-main dengan bisnis network marketing. MLM Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan semuanya, rewardnya, keluar negerinya, mobilnya, pasif income-nya Bapak Ibu, gampang sekali. Sederhana sekali. Mungkin upline-upline Anda sudah sering mengatakan, harus begini Pak, harus begini Pak, harus begitu Bu. Kadang-kadang Bapak Ibu mengabaikan. Waktu dulu saya mengabaikan PBO-nya ini Bapak Ibu, saya nggak mungkin dapatkan apa-apa. Mungkin hari ini dapat uang, bulan depan belum tentu dapatkan. Makanya hari ini Bapak Ibu kalau mau serius dalam bisnis Yansi, ikuti namanya parameter Business One Vision. Udah jelas Bapak Ibu, ini sistemnya. Ini sistemnya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada adik-adik. Waktu kita sekolah, nampak SD berapa tahun? 6 tahun. SMP? SMA? Kalau kuliah? Berapa jumlahnya? 16 tahun. Setelah Anda tamat kuliah, otomatis ngapain? Kerja. Nyari penghasilan berapa? UMR. UMR di sini berapa? 2,4. Kalau di Bali 2,7, hampir mirip-mirip ya. Berarti teman-teman belajar 16 tahun untuk mencari kerja dengan gaji UMR tanpa disadari. Sekolah penting. Mungkin hari ini Bapak Ibu mendapatkan sebuah peluang informasi. 3 bulan belajar Bapak Ibu, di training 3 bulan. Tapi Bapak Ibu mendapatkan bonus 3-4 juta. Kira-kira menarik apa tidak Bapak Ibu? Menarik. Tidak harus tunggu 16 tahun Bapak Ibu. Dengan cara apa? Bagaimana caranya untuk 3 bulan ini mendapatkan bonus 3-4 juta? Dengan cara begini. Ini acuannya Bapak Ibu. Mulai dari CP, core producer. Core producer cuma 3.000 sebulan Bapak Ibu. Itu gampangnya. Duplikasi 3 CP Anda royal, penghasilannya 3-4 juta. Duplikasi 3 royal Anda crowd, penghasilannya 8-9 juta. Tidak mungkin Anda bergabung, Anda berjuang langsung dapat penghasilan sekian, tidak mungkin. Makanya ada step by stepnya, langkah demi langkah. Kadang-kadang orang ingin sukses cepat, dia bergabung langsung harus mendapatkan ini. Tidak mendapatkan, banyak orang lah yang berhenti di bisnis ini terlalu cepat Bapak Ibu. Sadari ya, kita sepakat hari ini ya, ikuti namanya PBO. Kalau Bapak Ibu mau benar-benar sukses. Gitu ya. Nah ini hasilnya juga Bapak Ibu, ini saya menikah di kampung waktu itu ngabisin 260 juta. Murni hasil Tiansi Bapak Ibu. Murni. Kalau tanpa Tiansi gimana saya cari uang Bapak Ibu? Murni. 260 juta Bapak Ibu. Saya langsung roadshow. Leader-leader Bali saya undang semuanya. Roadshow BMW, roadshow Mercy, Fortuner, banyak sekali Bapak Ibu. Di kampung saya sampai bergetar Bapak Ibu. Ini acara apa? Saya cari polisi, polisinya sampai kaget-kaget. Tidak ada orang nikah seperti ini. Karena bawaannya semua luxury car Bapak Ibu. Sebenarnya saya dari dulu untuk menikah. Bapak Ibu, ya. Tapi saya sama istri saya berjanji. Ya, kita harus sama-sama sukses. Kalau salah satu nggak sukses, kita tidak menikah. Itu janji saya. Saya sama berdoa Tuhan saya. Kalau salah satu sampai sukses, artinya saya tidak akan menikah. Harus dua-duanya sukses baru kita menikah. Ternyata terjadi Bapak Ibu. Istri saya duluan penerima mobil. Yang ngajakin nikah, saya nggak mau. Karena saya juga sudah berjanji. Saya nggak mau. Ayo Pak Dewa nikahin saya. Oh gitu dia. Saya nggak mau. Kita kan sudah janji. Kalau you dapat mobil, saya harus punya dapat mobil juga.
Artinya apa? Saya terus berjuang. Sudah saya dapatkan mobil, barulah saya menikah Bapak Ibu. Gitu. Itulah berjanji Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang muda-muda, berani nggak Anda berjanji seperti saya? Katakan, kalau saya nggak sukses, saya tidak akan menikah Bapak Ibu. Berani nggak Bapak Ibu? Karena saya sudah bosan miskin, makanya saya katakan itu. Tumde semua ringin juga mengatakan harus begitu. Harus ada tantangan, harus ada tekanan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu air mancur? Ya, tahu ya? Semakin ditekan, air mancur itu akan semakin indah. Setuju nggak Bapak Ibu? Harus ada tekanan. Semakin ditekan, Bapak Ibu, ya, air mancur itu akan jauh lebih indah. Kehidupan kita seperti itu juga. Harus ada tekanan, diejek, ditolak, dihina. Harus ada tekanan Bapak Ibu. Semakin Anda ditekan, suatu ketika hidup Anda jauh lebih indah Bapak Ibu. Harus ada tekanan. Ini bukunya Barack Obama, Presiden Amerika. Dare to dream big. Beranilah Anda bermimpi besar. Beliau mengatakan begitu. Beranilah Anda bermimpi besar. Beranilah Anda berhayal. Kalau Anda tidak punya impian, kalau Anda tidak berhayal Bapak Ibu, sama Anda tidak hidup di dunia ini. Beliau mengatakan begitu. Artinya harus punya impian, harus berhayal dulu Bapak Ibu. Pikirkan dulu. Tapi saya baca bukunya Raja Ottoman Bapak Ibu, tahu kan? Penguasa Eropa. Barack Obama bilang begini, harus berani bermimpi. Raja Ottoman bilang, hati-hati dengan impianmu. Karena impianmu bisa membunuhmu. Itu Raja Ottoman. Saya baca bukunya. Barack Obama bilang, harus mempunyai impian, berani untuk bermimpi. Raja Ottoman bilang, hati-hati dengan impianmu. Karena impianmu bisa membunuhmu. Contohnya begini, Bapak Ibu kan mau sukses, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau punya mobil niaga, mobil reward, luxury car. Itu kan impian. Sampai Anda tidak mewujudkan impian itu, hati-hati. Itu maksudnya Raja Ottoman. Makanya penyakit pembunuh nomor 1 di dunia apa Bapak Ibu? Bukan sakit jantung. Akrasia Bapak Ibu. Penyakit yang menunda-nunda. Hari ini Bapak Ibu sudah memutuskan, ya saya berjuang, jangan sampai menunda-nunda Bapak Ibu. Jos saja Bapak Ibu, gaspol. Bapak Ibu, saya bisa hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bukan hanya bekerja keras Bapak Ibu, tanpa ada doa. Doa dan kerja keras. Doa dan usaha Bapak Ibu. Doakan apa yang Anda usahakan Bapak Ibu, dan usahakan apa yang Anda doakan. Itu harus satu paket. Saya bisa berdiri Bapak Ibu sampai hari ini. Saya kuat. Apa yang saya menjadi impiannya bisa terwujud Bapak Ibu. Karena sosok ini. Sosok kedua orang tua saya Bapak Ibu. Beliau yang mendoakan saya. Saya ingat, saya sadar Bapak Ibu, saya dikandung 9 bulan, dilahirkan, disekolahkan Bapak Ibu, sampai sebesar gini. Tanpa disadari berapa uang yang dia keluarkan oleh orang tua kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuma minta Bapak Ibu. Minta dan minta Bapak Ibu. Tidak pernah bisa membagian orang tua. Saya waktu itu sangat sedih sekali. Waktu masih bekerja di sebuah bank Bapak Ibu. Orang tua saya nelpon. Dia bilang, saya tidak bisa makan. Saya
tidak bisa beli beras Bapak Ibu. Orang tua saya pernah mengalami itu. Justru itulah yang membuat saya tangguh, yang membuat saya kuat untuk jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya semasa dia hidup. Saya tidak mungkin akan membahagiakan orang tua di saat dia meninggal Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak di luaran orang tuanya sudah meninggal baru ditangisin. Kenapa semasa dia hidup dia bahagiakan? Kenapa tidak begitu Bapak Ibu? Prinsip saya Bapak Ibu, di saat orang tua saya masih sehat, masih kuat, saya ingin bahagiakan Bapak Ibu. Suatu ketika orang tua saya meninggal, saya tidak akan pernah menangis. Ngapain menangis? Lebih baik di saat orang tua kita masih hidup Bapak Ibu. Itu baru luar biasa sekali. Tapi begini Bapak Ibu, saya pernah dikasih tahu sama orang spiritual Bapak Ibu. Dia bilang begini, Pak Dewa, untuk apa hidup? Lewat bisnisnya sih, saya benar-benar tahu namanya kehidupan Bapak Ibu. Untuk apa Anda hidup? Saya pikir hidup itu untuk uang. Seandainya Pak Dewa mau berapa uang? Saya bilang 1 M, 1 triliun. Saya kasih uang 1 triliun. Dia bilang begini, untuk apa uang itu? Saya ingin beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Saya bilang begitu. Dia bilang, orang spiritual ini bilang begini, bukan itu namanya hidup. Bukan itu namanya hidup Bapak Ibu. Yang namanya hidup di saat Anda bisa berbagi berkah ke banyak orang untuk hidup Bapak Ibu. Itulah namanya kehidupan. Itulah namanya hidup. Bersyukur ada si A. Dulu saya sakit. Saya dikasih informasi dengan produk ini, saya sembuh. Untung ada si A. Saya dulu gak punya apa-apa. Saya tawarkan peluang bisnis ini. Saya jalankan, akhirnya saya banyak apa-apa Bapak Ibu. Saya dulu gak pernah keluar negeri, tidak punya mobil. Tapi lewat informasi ini yang si A berikan, saya akhirnya bisa keluar negeri, bisa punya mobil. Itulah namanya hidup. Bapak Ibu, ya, saya benar-benar merasakan Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur sekali berada di One Vision. Setiap saya ditelepon Pak Dewa berbagi, saya siap Bapak Ibu. Karena saya tidak mungkin akan ngasih semua orang ke Anda uang, gak mungkin. Lewat informasi saya, lewat sharing saya, nantinya bisa berbagi berkah Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Terakhir, semangat Bapak Ibu. Semangat antusias. Orang-orang yang sulit dikalahkan adalah semangat antusias. Antusias berasal dari kata Yunani Bapak Ibu, yang artinya theos. Theos artinya Tuhan. Kalau Anda semangat, antusias artinya Tuhan ada di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu serius ceritakan di banyak orang. Setiap presentasi Bapak Ibu, kalau Anda antusias, artinya Tuhan yang bicara orang itu Bapak Ibu. Tuhan yang prospek orang itu. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Sri Kandi ini kedalaman Bapak Ibu.